Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali pada channel YouTube Guruku yang memberikan informasi seputar dunia pendidikan dan pembelajaran. Bagi yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi dari Guruku. Selamat pagi anak-anak. Nah, kali ini Ibu Guru akan mengajak kalian untuk bereksperimen. Eksperimen kali ini akan kita lakukan tentang bagaimana hujan itu terjadi seperti ini. Nah, bagaimana hujan ini terjadi? Yuk kita siapkan alat-alat yang ada di rumah dan kita simak videonya. Pertama kita siapkan toples, lalu kita tuang air panas. Setelah itu kita tutup dengan piring kaca. Selanjutnya kita letakkan es batu dan kita amati apa yang akan terjadi. Piring yang dingin menyebabkan kelembaban udara di dalam toples menjadi hangat, sehingga akan mengembun dan membentuk tetesan air. Hal yang sama terjadi di atmosfer bumi kita. Udara yang hangat dan lembab naik ke udara yang lebih dingin di atmosfer. Uap air mengembun dan membentuk presipitasi yang jatuh ke tanah. Awan terbentuk karena adanya air yang menguap dan naik ke atas permukaan bumi yang suhunya mulai menurun. Air panas dan asap yang ditutup rapat-rapat itu diumpamakan seperti air laut, air sungai atau danau yang menguap. Jadi, air panas tadi diumpamakan seperti air yang ada di bumi ini menguap ke atas. Saat kita meletakkan es batu pada piring, diumpamakan sebagai suhu yang mendingin, menjadi peristiwa kondensasi atau pengembunan. Sehingga apabila kita angkat piring kaca, gumpalan asap mirip awan akan keluar dari dalam toples. Hujan yang terbentuk karena awan yang tidak sanggup lagi menahan kandungan air yang ada, sehingga akan menetes ke bawah dalam bentuk tetesan hujan. Saat tutup toples ini dibuka, maka penghalang antara es batu dan uap air dicampur asap akan semakin tipis, yang menyebabkan suhu semakin dingin. Hal ini menyebabkan timbulnya tetesan air di bawah piring. Jadi, tahapan proses terjadinya hujan itu dimulai dari sinar matahari yang panas, sehingga air yang ada pada sungai, laut, maupun danau mengalami proses penguapan. Adapun unsur-unsur dalam proses terjadinya hujan adalah evaporasi. Apa itu evaporasi? Evaporasi adalah penguapan dari air secara langsung. Selanjutnya, transpirasi. Transpirasi adalah penguapan air yang terkandung dalam tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya adalah proses kondensasi. Apa itu kondensasi? Kondensasi adalah uap air yang berubah menjadi embun. Uap air mengembun diakibatkan suhu di sekitar uap air lebih rendah daripada suhu titik embun air. Nah, suhu udara yang tinggi membuat titik embun semakin banyak dan memadat, lalu membentuk awan. Proses ini disebut dengan proses kondensasi. Adanya perbedaan tekanan udara di langit bisa menyebabkan pergerakan udara atau yang biasa kita kenal dengan angin.
Angin menggerakkan awan yang membawa butir-butir air menuju tempat dengan suhu yang lebih rendah. Awan-awan terkumpul menjadi awan yang lebih besar berwarna kelabu. Proses ini dinamakan dengan koalensi. Nah, sekarang kamu paham kan kenapa kalau mau hujan banyak angin dan langitnya mendung, lalu butir-butir air yang ada di langit. Nah, bagaimana bisa jatuh ya? Nah, jawabannya ada dua. Yang pertama, karena kondisi awan sudah jenuh atau dengan kata lain sudah tidak sanggup lagi menampung air. Nah, yang kedua adalah karena butir-butir tertarik oleh adanya gaya gravitasi. Oleh sebab itu, butir-butir air jatuh menjadi tetesan hujan. Ketika air hujan jatuh ke daratan, ternyata tidak semua air sampai ke permukaan bumi. Ada sebagian air yang menguap kembali ke atas menuju awan. Kenapa bisa begitu? Karena air menembus lapisan atmosfer yang lebih hangat di bawahnya. Maka ada beberapa butir air yang menguap. Selama air membuat kondisi awan jenuh, maka hujan akan terus berlangsung. Bagaimana? Sudah mengerti kan bagaimana proses terjadinya hujan? Yuk sekarang kamu bisa melakukan eksperimen di rumah dengan alat dan bahan yang ada. Selamat belajar dan selamat bereksperimen. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.